Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Habib Al-Kirimah, Habib Salim, Habib Ismail, Ibnai Habib Abdul Qadir, Ahmad Al-Haddad, dan wabillahi panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, kira-kira siapa yang bisa mensifati Rasulullah sempurna ini? فماذا يعرب الضل عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات دلت أن يكون لها في وصفها مشارك الضل. Apalagi yang bisa diutarakan ya untuk mensifatkan Rasulullah, karena seluruh yang mensifatkan Nabi ini nggak mampu sudah. Karena beliau adalah tidak ada bandingannya, saudara. Tidak ada yang semisal atau yang mendekati membandingi Nabi Muhammad SAW. Khalqan wa khuluqan. Mau berbicara tentang untayan-untayan kalamnya, berapa banyak kitab yang dikarang itu menerangkan tentang hadis-hadis beliau. Mau berbicara tentang sejarahnya, berapa banyak kitab itu tidak selesai-selesai, sudah. Mau berbicara ilmunya, mau berbicara semuanya tidak akan mampu, karena la ya'lamu hadilah dasar Muhammad illa Muhammad. Tidak ada yang bisa mengetahui hakikat Nabi Muhammad kecuali Tuhannya Nabi Muhammad. Wa ala tafadduli wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Berumur berapapun manusia ratusan tahun, saudara, mereka mensifati Nabi Muhammad habis 100 tahun belum selesai sifat Nabi Muhammad yang sempurna. Karena itu Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai di fasal terakhir dari maulid beliau, wa ma'asa ayyuqala fi man wasafa al-Quran wa 'araba 'an fadaihi at-Taurat wal Injil wal Zabur. Kira-kira apa ya yang bisa diutarakan untuk manusia yang sifatnya dijelaskan dalam Al-Quran dan diperinci dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab Allah lainnya. Ini kata Habib Al-Habsyi, kertas-kertas ini gitu yang walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam mahasin akhlak bima tadhiqu an kitabatihi butuh Taurat. Apa yang ini untuk membatasi sifat Nabi dengan kertas ini nggak bisa mampu, saudara. Bagaimana tidak? Kalam Allah penuh pujian dengan Nabi Muhammad. Para Nabi memuji Nabi Muhammad. Para malaikat memuji Nabi Muhammad. Bahkan Rabbul Alamin memuji Nabi Muhammad. Idza qalu anna billahi wa ahluhu fama miqdaru ma yad'u al-bar. Kalau sudah Allah Rabbul Alamin yang memuji, nilainya pujiannya makhluk ini seberapa dibandingkan dengan pujian Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asa yuqala fi ma wasafa al-Quran wa 'araba 'an fadli at-Taurat wal Injil wal Zabur wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamihi. Ketika Nabi Musa mendapatkan martabat kedudukan menjadi kalimullah, wa kallama Allah Musa taklima.
merasa nikmatnya Nabi Musa mendengarkan kalam Allah secara langsung. Nabi Musa ingin naik tingkatannya, ingin dapat langsung memandang Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, jadikan aku bisa melihatmu. Maka Allah menjawab, qala lan tarani. Kamu gak akan bisa melihat aku. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Karena Nabi Musa tidak diizinkan untuk menembus langit dan sampai Sidratul Muntaha. La tarani walakin indur ila jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu masih ada di dunia, makomnya kamu belum sampai ada di yang keluar daripada ini alam semuanya. Tapi coba kamu lihat itu gunung itu. Kalau mampu menerima tajalliku, kamu akan bisa melihat aku. Walamma tajalla rabbuhu li jabali ja'ala dakkan wa kharra Musa. Ternyata ketika Allah bertajalli di atas gunung itu, hancur itu gunung dan Musa pingsan. Tapi bagaimana Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad dikeluarkan daripada alamul mulki wal malakut. Wa fasala 'anil 'alamin, sehingga keluar dari alam mulki wal malakut langsung di hadratil ilahiyah. Kalau Nabi Musa pingsan dengan tajallinya Allah di atas gunung, tapi Sayyidina Muhammad al Habibu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sadar ketika sampai ada di hadratil ilahiyah. Dan di situ Nabi Muhammad langsung ru'yatullah, jamaah baina ru'yi dua kalami, dan mendengarkan langsung kalam Allah Subhanahu wa taala. Tutas kutul amani wa hasradunaha ma wara'ahunna. Tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi dari itu, saudara. Itu puncak daripada derajat yang dicapai oleh makhluk Allah. Sallallahu alaihi wa qarana ismahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Allah gandengkan nama Muhammad dengan nama Rabbul Alamin. La ilaha illallah setelah hamdul jalalah Muhammadur wa rafa'na laka dzikrak. Aku betul-betul angkat, junjung sebutanmu wahai Muhammad. Aima dzikirtu illa wa dzikirta ma'u. Artinya Allah mengatakan tidak aku disebut kecuali engkau disebut bersamaku. Sallallahu alaihi. Dan itu saudara, nama Muhammad SAW ini sebelum beliau diwujudkan, bahkan sebelum Allah mewujudkan alam. Saudara, nah Allah katakan tadi bimabda'u khalqu kaifan tidak tihaku. Permulaannya sudah makhluk ini gak mampu untuk mengenal Nabi Muhammad. Wakif intihaku, bagaimana nanti di akhirat, saudara? Wakif intihaku. Dibayangkan ketika Nabi Adam bersalah dan akhirnya dihukum, dikeluarkan dari surga, turun ke dunia, Nabi Adam mohon kepada Allah, Allahumma bihaqqi habibika Muhammadin la taghfirli. Ya Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad ampuni aku. Maka Allah yang Maha Tahu bertanya, kaifa arafta Muhammadan wa lam takhluq wa lam takhluq ba'du? Bagaimana kamu bisa tahu Muhammad oleh Adam? Padahal aku belum menciptakan. Maka
Nabi Adam menjawab, lamma nafakhta fiyya min ruhi rafa'tu ra'si wa ra'aitu maktuban ala dhawa'il 'arsyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ahadan akram minhu. Ketika engkau menyentuh ke jasadku, aku buka mataku, aku melihat di tiang-tiang arsy-Mu ya Allah tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di situ aku yakin tidak mungkin ada satupun yang disandarkan dengan namamu kecuali makhluk yang kamu ciptai. Sadaqta ya Adam, innahu min dunyatik, walaula Muhammad ma khalaqtukum, walaula Muhammad ma khalaqtul jannah wal nar. Benar wahai Adam, dia salah satu di antara turunanmu. Kalau bukan Muhammad, aku enggak ciptakan kamu dan aku tidak ciptakan surga dan neraka. Sallu alaihi hadis. Karena itu ya akhwani, ini adalah kecil kalau dibandingkan kebesaran Nabi Muhammad. Karena itu ayo kita jadi umatnya Nabi ini. Jangan kita tidak kenal Nabi kita. Kita ini menjadi khaira ummatin, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bukan karena kita ini lebih hebat daripada umat dahulu, bukan karena ibadahnya lebih banyak, bukan karena umurnya lebih panjang, bukan juga karena tenaganya lebih kuat. Kita ini umat paling dikit ibadahnya, tapi dijadikan khaira ummatin sebaik-baik umat. Karena satu, Nabi kita khairatul khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah. Karena itu jangan sampai jauh dengan Nabi. Jangan ada yang jauh dari Nabi ya ikhwani. Siapa yang dekat dengan Nabi, faiz dunia wal akhirah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak putus engkau Muhammad ibnu rahmat bagi seluruh alam. Maka ada yang mengatakan demikian. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu rahmah, qawluhu rahmah, fi'luhu rahmah, harakatuhu rahmah, sukunuhu rahmah, yamuhu rahmah, bu'uduhu rahmah, fama qawdiya bisyai'in min rahmatihi fawqa naji fid darain wal wasil fi ma ila kulli mahbub. Nah, ini semuanya rahmat, ujung rambut, ujung kaki semuanya rahmat. Bicaranya rahmat, diamnya rahmat, gerakannya rahmat, tenangnya rahmat, berdiri rahmat, duduk rahmat. Siapa mendapat bagian dari rahmat Nabi, dipastikan selamat dunia akhirat. Siapa dapat rahmatnya Nabi, dipastikan semua harapannya disampaikan Allah dunia sampai akhirat. Jangan kita menjadi orang merugi. Wa antuballighani wa antuballighana min syarfil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ayata amalina. Apa cita-cita kamu? Cita-cita apa? Kaya. Orang Yahudi banyak kaya, punya pangkat. Fir'aun juga punya pangkat di neraka. Tidakkah kita punya harapan yang suci ya ikhwan? Jadikan ya Allah kemuliaan dekat denganmu dan dekat dengan Nabi Muhammad menjadi puncak cita-citaku. Dekat dengan Rasulullah ya ikhwan, dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita mau kenal Nabi Muhammad, akhir saudara, kita betul-betul ta'alluq dengan beliau. Nabi itu cita-citanya bukan dikasih banyak sama Allah, bukan semuanya dikasih Nabi. Kalau manusia itu takut disisa neraka karena banyak dosa, Nabi udah jamin. Dia qala Allah ma taqaddama min dambika wa ma.
Kalau manusia tadi berharap masuk surga, udah harus ke surga itu haram bagi seluruh nabi. Sebelum Nabi Muhammad masuk lebih dahulu. Qara'tu babal jannah faqala li khazinah bil bab. Qultu ana Muhammad. Faqala bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Ketika aku ketuk pintu surga, maka penjaga surga bertanya, siapa yang mengetuk pintu surga? Aku katakan Muhammad. Maka dia mengatakan, ya, aku tugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum wahai Muhammad. Pangkat udah jadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibullah. Tapi Nabi masih punya cita-cita. Nabi masih punya cita-cita. Jadi minta sama Allah. Apa? Cita-cita Nabi adalah umatnya semuanya masuk surga. Nabi tidak mau masuk surga kecuali bersama umatnya, saudara. Yusaburin anbiya yaumal qiyamah manabir min nur. Akan disediakan oleh Allah kepada para nabi mimbar-mimbar dari cahaya di hari kiamat. Tujuannya untuk menjadi tempat duduk para anbiya. Kalau mereka sudah duduk, dikirim ke surga. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi sudah siap masuk surga, duduk di atas mimbar. Ghairu mimbari la yajlisu 'alaihi. Cuma mimbarku aku tidak duduk. Nabi gak siap masuk surga. Semua nabi sudah siap masuk surga. Gak bergerak yang lainnya karena nabi belum siap masuk surga. Tahu alasannya? Kenapa nabi tidak siap masuk surga padahal sudah disiapkan untuk masuk surga? Makhafatan ayyub adabi dan jannah wa atruku ummati bihisab. Allah sallallahu. Aku khawatir aku di usung masuk surga sedangkan umatku dihisab oleh Allah. Sampai Allah menegur Nabi Muhammad. Mada turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad? Apa yang engkau harapkan untuk aku perlakukan kepada umatmu Muhammad? Allah ma'ajil hisabakum. Ya Allah percepat hisab umatku. Allah. Dengan syafaatnya Nabi, umat-umatnya yang dosanya banyak diampuni Allah. Syafaat tidak ada kebahagiaan umat yang mulia. Dengan syafaatnya Nabi Muhammad, timbangan mereka yang ringan hasanatnya menjadi berat. Tapi ada beberapa umat beliau yang sudah masuk ke neraka. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Bahkan nanti dari kiamat Allah akan kasih semua permohonan kamu wahai Muhammad, dikasih sampai kamu puas. Kata Nabi, wallahi la ardahu wahidun min ummati binar. Demi Allah saya gak puas di hari itu sedangkan masih ada satu umatku yang disisa neraka Allah. Sampai dikasih syafaat untuk Nabi mengentas umat yang sudah di dalam neraka. Satu persatu dientas oleh Rasulullah. Sampai malaikat Zabaniyah penyiksa neraka menegur, "Ma tarakta bi ghadabi rabbika ya min ummati baqiyya ya Muhammad." Kau tidak sisakan hatta satu daripada umatmu untuk disisa neraka Allah ya Muhammad. Karena itu dekat sama Nabi ya ikhwan. Jangan sampai akhirnya kita terhijab. Nabi tak melihat kita dari kiamat, atau kita dilarang dekat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insya Allah acara maulid ini akan menjadi sebab kita dekat dengan Nabi. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat yang akan bisa menggabungkan, melekatkan ruh orang bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya Allah kita semuanya nanti akan bertemu dengan beliau. Beliau senang dengan kita, bahagia dengan kita, ridho kepada kita, memberi syafaatnya kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah cinta kepada Nabi Muhammad ditetapkan di hati kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita bisa bertemu dengan Nabi walaupun dalam mimpi di atas dunia. Berharap bisa secara yadollah
Dan mudah-mudahan ini insya Allah di akhir hayat kita Allah hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kita mati husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Dan apabila kita dalam kubur semua meninggalkan kita walaupun anak yang kita sayangi, maka mudah-mudahan Allah menghadirkan Nabi Muhammad untuk bisa membantu kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dan nanti di hari kiamat bahkan anak-anak kita menuntut kepada kita, mudah-mudahan saat itu Allah bertemuan kita dengan Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad dengan syafaatnya kepada kita. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat dan afiat. Tahun yang akan datang bisa bertemu lagi di tempat yang sama. Dan mudah-mudahan Habib Salim, Habib Ismail, kemudian keluarga Habib Ahmad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan untuk bisa meneruskan makam ini. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya sebagaimana kumpul di dunia dikumpulkan di surga Allah berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.